Indeks harga saham gabungan masih melanjutkan pelemahannya hingga di penutupan perdagangan di hari kedua pada pekan ini. IHSG ditutup dengan terkoreksi hampir 1% di level 6.622 atau melemah 65,77 poin. Sementara itu, hanya 150 saham yang mampu menguat, 382 saham melemah, dan 181 saham tidak bergerak. IHSG bahkan jatuh ke level psikologis 6.570. Mengikuti pelemahan bursa acuan nasional, mata uang Garuda juga ditutup terkoreksi. Di pasar spot, rupiah ditutup melemah tipis pada level 0,03% di 15.570 per dolar Amerika Serikat. Sementara data dari JISDOR Bank Indonesia, kurs rupiah tercatat di 15.589 per dolar AS. Pelaku pasar menanti pidato Gubernur The Fed Jerome Powell untuk mencari petunjuk apakah laju kenaikan suku bunga akan dikendurkan setelah beberapa data ekonomi menunjukkan perlambatan. Hal ini membuat rupiah masih sulit menguat meski indeks dolar Amerika Serikat jeblok. Sementara pelemahan IHSG tidak lepas dari aksi investor asing yang mengalihkan dana ke pasar Asia bagian utara terutama China seiring dengan kebijakan pelonggaran pembatasan yang diterapkan. Pasar negeri Panda dipandang lebih atraktif karena valuasi pasar yang lebih murah. Hasil survei Bank Indonesia menunjukkan kinerja penjualan eceran tumbuh positif pada Desember 2022. Indeks penjualan real atau IPR tercatat tumbuh 0,04% secara tahunan pada Desember menjadi 216,4. Secara bulanan, penjualan eceran tumbuh 6,3%, meningkat dari 0,4% dibanding bulan sebelumnya. Kinerja penjualan eceran yang tumbuh positif tersebut didorong oleh pertumbuhan kelompok peralatan informasi dan komunikasi yang tercatat meningkat dari kontraksi bulan sebelumnya. Peningkatan terjadi pada mayoritas kelompok terutama subkelompok sandang, peralatan informasi dan komunikasi yang ditopang oleh masih tingginya penjualan TV digital, serta kelompok makanan minuman dan tembakau. Selain itu, perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional, periode libur Natal dan akhir tahun, serta strategi potongan harga turut mendukung permintaan domestik. Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah akan melanjutkan pelarangan ekspor mineral mentah atau raw material ke luar negeri. Setelah biji boksit yang akan dilarang pada Juni 2023, Jokowi mengatakan akan melarang ekspor tembaga. Meski RI kalah atas gugatan Uni Eropa terkait larangan ekspor nikel di WTO, namun menurut Jokowi, Indonesia harus tetap berani mengambil langkah yang sama dalam menghentikan ekspor tembaga. Larangan ekspor tembaga sejatinya memperkuat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Disebutkan bahwa komoditas tersebut dilarang ekspor dan wajib membangun hilirisasi di dalam negeri pasca 3 tahun terbitnya Undang-Undang Minerba. Jokowi menyebutkan pekerjaan besar Indonesia ke depan adalah membangun sistem besar agar bahan baku mineral seperti nikel, bauksit, tembaga, dan timah betul-betul terintegrasi. Presiden bahkan menegaskan jika tidak melakukan hilirisasi, Indonesia akan terus menjadi negara berkembang. Sejak 3 tahun lalu, Jokowi melarang ekspor biji nikel ke luar negeri. Nilai tambah dari komoditas tersebut meroket dari yang hanya berkisar 17 triliun rupiah menjadi 360-an triliun rupiah pada 2021. Pemerintah dikabarkan bakal menunjuk badan usaha milik negara BUMN yang berfungsi untuk memungut iuran batubara pada perusahaan tambang batubara. Hal tersebut menyusul perubahan mekanisme pelaksanaan yang awalnya dari Badan Layanan Umum atau BLU menjadi Mitra Instansi Pengelola atau MIP. Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia atau Perhapi, Rizal Kasli mengatakan, berdasarkan info yang didapat dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, bakal menunjuk salah satu BUMN sebagai MIP. Rizal menjelaskan mekanisme penyetorannya disarankan lewat mekanisme PNBP yang langsung disetorkan ke kas negara. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyatakan rencana pembentukan BLU batubara yang memungut iuran batubara rupanya masih menemui sejumlah tantangan. Pasalnya, masih terdapat kekurangan dalam usulan terkait rencana pembentukan badan yang akan mengelola dana pungutan batubara tersebut. Seperti diketahui, pungutan iuran batubara merupakan rencana pemerintah melepas harga batubara ke mekanisme pasar. Kemudian pemerintah akan menarik iuran atau selisih harga patokan batubara dalam negeri atau DMO senilai $70 Amerika Serikat per ton dengan harga yang ditetapkan pasar.
Bank Nasional Swiss atau SNB membukukan kerugian tahunan sebesar 143 miliar dolar Amerika Serikat atau 2.228,7 triliun rupiah pada 2022. Kerugian itu merupakan yang terbesar dalam sejarah 115 tahun keberadaan Bank Nasional Swiss. Kerugian itu berbanding terbalik jika dibandingkan 2021 yang masih untung 26 miliar franc Swiss. SNB rencananya merilis rincian kerugian tersebut pada 6 Maret 2023 mendatang. Dengan catatan kerugian itu, SNB tidak akan membagikan hasil usaha kepada pemerintah pusat dan daerah Swiss. Salah satu sumber kerugian terbesarnya itu adalah akibat penguatan nilai tukar franc Swiss. Total kerugian yang dipicu oleh gejolak nilai tukar franc itu telah menimbulkan kerugian sampai dengan 131 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara sisanya dipicu kejatuhan pasar saham dan pendapatan yang mengakibatkan pukulan telak terhadap nilai portofolio saham dan obligasi bank tersebut. Satu-satunya hal positif yang masih dimiliki oleh SNB adalah kepemilikan emas yang mencapai 1.040 ton pada akhir 2021. Kepemilikan itu telah menghasilkan tambahan pendapatan senilai 400 juta franc selama 2022.